Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Jadi di video kali ini saya akan membahas bagaimana pandangan saya mengenai pergerakan harga emas untuk hari ini Rabu tanggal 17 Desember tahun 2025. Sebelum saya lanjut teman-teman, jangan lupa untuk dukung terus channel ini ya, tekan like, komen maupun subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang, bisa dikenal banyak orang maupun bisa bermanfaat mungkin bagi yang membutuhkan. Sedikit review dulu apa yang telah saya sampaikan untuk analisa saya pada hari Selasa, di mana saya telah memberikan beberapa area entry ya di YouTube maupun di grup. Jadi sewaktu saya membuat video, saya telah menyarankan bahwasanya di sini ada resistan yang kemungkinan besar harga akan turun. Jadi kita bisa mencari sell di sini ya bagi yang menonton. Dan saya lihat ada satu komen yang melihat bagaimana saya analisa ya, dan langsung melakukan entry dan berakhir dengan profit ya. Dan kalau kita lihat harga benar-benar turun, dan ketika membuat resistan di sini saya juga ada menyarankan ke teman-teman bahwasannya harga saat ini sedang membuat resistan ya, dan kemungkinannya akan turun ke zona buy kita. Jadi kita melakukan sell lagi di sini dan profit. Setelah profit ya, saya di sini kan sudah menyarankan ya di video YouTube maupun di grup untuk melakukan buy, karena ini merupakan area demand zona order block kita yang sangat baik, di mana saya menyarankan buy untuk di 4273 ya, dan benar saja harga turun sampai 4271 kalau tidak salah, dan kemudian naik. Jadi kita sudah dapat sell dan buy-nya lagi kita dapat, dan di sini ya harga ketika tidak mampu menembus kita sell lagi, dapat lagi ya. Namun di sini memang kita tidak entry lagi karena sudah berdekatan dengan news. Ya ini sudah dapat, dan ketika membentuk resisten lagi saya menyarankan untuk sell kembali ya. Oke, langsung saja bagaimana untuk hari ini. Tidak lupa saya sampaikan, bagi yang tertarik dan ingin bergabung dengan kita di grup, dapat hubungi kita ya, nomor WhatsApp ada di deskripsi maupun di kolom komentar. Saya langsung highlight yang November saja ya, pembacaan newsnya. Kalau kita lihat pendapatan upahnya menurun, ketenaga kerjaan NFP-nya ini naik, tingkat pengangguran juga naik ya, penjualan retail naik, dan NFP untuk swasta juga naik. Namun yang perlu kita highlight adalah di pengangguran U6 ini ya, terjadi kenaikan yang lebih 8 dari sebelumnya 8 naik menjadi 8,7%. Kalau kita lihat kesimpulan dari yang ada ini, bahwasanya ekonomi Amerika Serikat memang sedang tidak kuat, tapi juga tidak rapuh ya, ataupun tidak jatuh. Dan kalau kita lihat dari segi upah ya, memang terdapat penurunan, di mana kalau kita sebelumnya 0,4, perkiraan 0,3, dan aktualnya 0,1. Berarti inflasi dari segi upah itu melambat ya. Kalau dari pengangguran kita lihat tenaga kerja mulai melemah ya, dari pengangguran ya versi yang lebih luas ya, U6 ini adalah tingkat pengangguran versi yang lebih luas, naik menjadi 8,7. Meskipun di sini NFP-nya naik, tapi pengangguran juga ikut naik. Berarti ini datanya ya, dari kita jelaskan dulu apa itu NFP agar teman-teman bisa mendapatkan kesimpulan masing-masing mengenai bagaimana dampaknya dan psikologisnya ke market. Jadi untuk NFP itu seperti jumlah tenaga kerja ya, jumlah lowongan kerja ataupun tenaga kerja baru, tapi selain sektor pertanian. Jadi dia mengukur seberapa banyak orang yang diserap bekerja dalam waktu 1 bulan ya, ini per bulan. Jadi cuman NFP ini kita harus lihat juga data-data lainnya seperti ya ini upah dan tingkat pengangguran. Biasanya NFP ini akan berbarengan dengan tingkat pengangguran. Jadi supaya ada perbandingan ya, di sini kalau naik, kalau tingkat pengangguran juga naik, berarti ya dari sisi tenaga kerja belum cukup kuat ya. Jadi kalau tingkat pengangguran di sini, tingkat pengangguran ini adalah persentase orang yang mencari kerja
namun belum mendapatkan pekerjaan, ya. Presentasi orang cari kerja namun belum dapat kerja. Sedangkan kalau yang tadi U6 ini, ya ini lebih ke yang versi lebih luas. Versi lebih luas maksudnya kan ada memang pengangguran yang tercatat belum mendapatkan kerja, ya bisa juga pekerja paruh waktu yang belum mendapatkan ataupun ingin mencari pekerjaan full time yang belum dapat, ya, ataupun orang yang menyerah, ya, cari kerja tak dapat dan menyerah untuk mencari kerja. Jadi tingkat pengangguran U6 ini seperti dia pengangguran yang tak terlihat, ya. Jadi versi pengangguran yang lebih luas lagi. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat NFP naik tapi tingkat pengangguran juga ikut naik, maka ini masih belum gimana ya, untuk ekonomi itu sendiri belum cukup kuat, dan data seperti ini masih condong untuk gold itu lebih cenderung positif untuk gold, ya. Apalagi kalau kita lihat dari segi PMI. PMI memang masih di atas 50, namun kalau kita bandingkan dengan sebelumnya ataupun kita bandingkan dengan forecastnya, ini masih terdapat penurunan, sehingga menurut saya gold ini masih akan terdorong naik, ya. Jadi kalau kita lihat untuk gold ini saat ini kan memang sudah sangat tinggi, itu yang pertama. Jadi kita juga jangan buru-buru untuk melakukan buy, tapi kalau kita lihat dari psikologi hari ini, maka harga emas, ya, ataupun market akan gold ini akan sedikit bullish, ya. Jadi cuman kita akan mencari buy di bawah. Kita jangan cari buy di atas karena sangat beresiko untuk adanya aksi profit taking yang perlu kita hindari. Ya, jadi seperti itu secara psikologis market hari ini akan ada sedikit bullish dari dampak news tadi malam. Dan kalau kita lihat di sini dari jam 7, ya, padahal newsnya dari jam setengah 9, market sudah mempricing in. Ya, market sudah mempricing in, jadi jangan heran ketika news itu keluar, padahal datanya kalau kita lihat positif untuk gold, kenapa malah turun? Itu harus kita pahami, ya, karena market sudah mempricing in duluan, ya, memprice in duluan, sehingga ketika data ekonomi itu keluar, ya, market mulai mencerna bagaimana data ini terhadap dampak ke gold ini, sehingga ketika mereka mencerna maka lebih baik mereka mengamankan profit taking dulu, ya, sehingga terjadi koreksi di emas ini, dan setelah selesai mencerna maka kemungkinan gold ini akan pelan-pelan naik. Namun yang harus kita hindari, yang perlu kita ingat adalah kadang data tidak didukung oleh pergerakan harga emas, ya. Jadi kadang data positif untuk gold tapi bisa saja gold itu bisa turun dulu baru naik, ya. Jadi itu yang perlu kita pahami. Oke, kita langsung saja ke teknikal bagaimana untuk hari ini, ya. Kalau kita lihat dari sisi H4, di sini perlu, kalau kita lihat, ya, di sini ada satu resistan yang boleh kita tandain. Jadi kita tandain saja, arealnya adalah di sini. Oke. Saya tandain, ya. Oke. Jadi ini adalah area resistan yang bisa menjadi support saat ini untuk kita melakukan atau menjadi titik buy, dan juga ada satu area resistan yang bisa menjadi support, ya. Jadi di sini saya tandain. Oke. Ya, jadi ini satu, kalau kita lihat dari H4 seperti itu. Kalau kita balik ke H1, ya, ini masih merupakan zona, ya, demand order block yang sangat baik. Kalau kita lihat, ya, semalam yang sudah saya berikan, ya, itu benar-benar di respect, ya. Jadi ini zona yang saya berikan semalam, dan kalau kita lihat harga masuk dan naik, ya. Jadi ini zonanya masih sangat fresh, masih sangat bagus. Dan untuk hari ini, ya, zona ini bisa kita naikkan sedikit karena ini sudah di respect, ya. Maka kalau kita lihat kembali, ini ada zona order block yang baru.
ya sudah memenuhi syarat order block yang valid. Nah, ini bisa menjadi zona order kita yang baru. Ya, satu. Kenapa? Karena di sini dia sudah ya terbentuk change of character. Cok, ya. Dan di sini juga sudah break of structure. Ya, dan kalau kita lihat ada FVG juga ya. Jadi ini kita tandain saja seperti ini saja ya. Oke, jadi ini adalah hari ini zona untuk kita melakukan entry buy. Kita lebih cari ke buy saja ya. Kita lebih cari ke buy zona entry-nya. Jadi mau lebih berhati-hati untuk sell hari ini. Dan zona buy kita perlu diperhatikan ketika harga masuk harus ada konfirmasi terlebih dahulu ya. Ini saya tanda ini sebagai FVG-nya. Oke. Ya, dengan resistan hari ini tetap sama di areal 4350. Jadi menurut saya ya, secara psikologis tadi dari harga dari news yang sudah dirilis sudah saya sampaikan, maka kemungkinan harga hari ini masih akan naik ya. Bisa saja ini saat ini sudah di resistan sebelumnya ya di sini. Bisa saja dia masuk ke FVG baru kembali naik dan masuk ke area order block baru kembali naik ya, bisa seperti itu ya. Jadi hari ini saya lebih tekankan untuk mencari posisi buy. Kalau dia tidak turun dan membentuk order block baru, maka saya akan mencari lagi ya. Cuman kita mesti perhatikan konfirmasinya ya sebelum kita melakukan entry. Jadi saat ini areal yang saya sarankan untuk melakukan buy adalah di zona FVG di sini dan di zona demand ini ya. Dan kalau memang harga terkoreksi tajam masih ada dua zona untuk kita melakukan buy ya, dimana di sini tadi adalah resistan yang bisa menjadi support dan juga area order block sebelumnya ya. Areal sebelumnya yang masih bisa kita jadikan sebagai areal demand. Oke, jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini ya, dimana saya menyarankan untuk hari ini kita mencari buy saja ya. Ada beberapa areal buy dan ketika harga masuk tinggal lihat saja di konfirmasi. Kita pakai saja untuk konfirmasinya di time frame M5 karena saya pakai H1, biasanya pasangannya dari M5. Kita lihat kalau memang ada konfirmasi di situ, maka kita boleh coba ambil untuk melakukan buy. Jadi ini ada beberapa areal buy. Kita antisipasi, mana tahu ada terjadinya aksi profit taking yang bisa tiba-tiba pergerakannya sangat impulsif sehingga masuk ke zona buy kita dan tinggal kita cari konfirmasi. Oke, saya rasa seperti itu saja. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.